Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama dengan kami dari studio East Java Conference Voice of Seven. Departemen Sekolah Sahabat akan mengajak kita berdiskusi, mempelajari akan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Pemirsa, kita telah tiba di triwulan yang baru, di triwulan yang ketiga, di pelajaran yang kedua. Dan pelajaran yang kedua ini mengambil satu judul, setiap hari dalam pelayanan Yesus. Tentu saja ada narasumber yang bersama dengan saya. Tetapi sebelum saya memperkenalkan dan sebelum kita akan memulaikan pelajaran ini, marilah kita akan tunduk kepala dan berdoa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Franklin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini kami boleh mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat yang kedua. Biarlah pelajaran ini boleh memberkati kami dan juga pemirsa yang mendengarkan. Sehingga ya Tuhan, berkat Tuhan tetap akan dicurahkan bagi kami dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Franklin. Baik, saya akan memperkenalkan akan narasumber kita atau panelis kita pada kesempatan ini. Yang berdoa buka tadi adalah Bapak Pendeta Franklin Satori, Gembala Jemaat Dharma Husada Indah Surabaya. Boleh disapa pemirsa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta Franklin. Dan tentu saja ada juga Bapak Pendeta Susilo Mundri Harto. Beliau adalah Direktur Pendidikan dan Kesehatan Conference Jawa Kawasan Timur. Boleh disapa dulu Pak Pendeta. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, pendengar yang terkasih dan pemirsa dari acara ini. Baik, pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita memasuki akan pelajaran yang baru. Dan tema sepanjang triwulan ini diambil dari kitab Markus. Tentu saja jika nanti dalam pemirsa menyimak, mempelajari, dan pemirsa rindu untuk menyampaikan pertanyaan, permohonan, atau apapun, boleh menghubungi akan kontak person kami di nomor 085 700 994 007. Sekali lagi, pemirsa boleh menghubungi kontak person kami 085 700 994 007. Baik, saya akan membacakan ayat inti kita atau ayat hafalan kita pada Sabat hari ini, terdapat di dalam Markus 1 ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Pemirsa, setiap hari dalam pelayanan Yesus di pekan ini akan kita pelajari beberapa tema-tema yang sangat penting. Misalnya, pelayanan Yesus dalam kemitraan dengan Bapa. Bagaimana misi Yesus di Kapernaum dan bahkan di seluruh wilayah Galilea. Bagaimana kehidupan doa Yesus, bagaimana otoritasnya. Dan bagaimana Yesus juga akan bertemu dengan iblis dikatakan di sana. Nah, mari kita akan pelajari ini. Dan pelajaran pertama yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Susilo, beliau akan meringkaskan di pelajaran hari Minggu sampai dengan hari Selasa. Kami persilahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Salam saudara-saudara. Pada saat ini kita akan belajar yaitu buku Markus pasal 1. Lalu kita akan melihat itu yaitu dari ayatnya yang ke-16 bahkan nanti sampai akhir dari pasal 2 yaitu ayatnya yang ke-45 yang akan dikupas dalam satu pekan ini dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Jadi saudara bisa mengikuti dengan mempelajari Alkitab itu untuk mengetahui cerita secara umumnya, dan inilah gambaran-gambaran yang dapat ditambahkan dalam pemahaman kita tentang kisah Markus ini. Kenapa diperlukan 4 Injil dalam menulis kisah tentang Yesus? Di dalam Alkitab
bahkan juga dunia mengatakan kesaksian satu orang tidak diterima. Dibutuhkan saksi lebih dari satu. Bahwa 4 orang yang menyaksikan dan menulis ini, mereka hidup pada zaman di abad yang pertama. Bukan orang yang hidup 200 tahun kemudian baru menulis kisah tentang Yesus ini. Dan kisah ini dipandang dari sudut salah satu penulis, yaitu Markus. Bagaimana dia mengkisahkan kisah kehidupan Kristus dan menceritakan hari demi hari kehidupannya. Nah, kali ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memulai pelayanannya setelah yang lalu kita membahas dalam pelajaran sekolah sahabat lalu, dia dicobai ya, dia puasa. Dan kali ini setelah Tuhan Yesus berdoa dan dia memanggil murid-muridnya, inilah 4 murid pertama yang dipanggil Tuhan Yesus. Di dalam kitab Markus diceritakan pertama adalah Simon dan Andreas. Diceritakan kedua orang ini, dia sedang membasuh jalannya, tapi tidak dicatat ada perahu di sampingnya. Sementara 2 murid lainnya, yaitu yang bernama Yakobus dan Yohanes, dia punya pembantu bapaknya, anak-anak Zebedius. Dan dia punya perahu. Berarti secara ekonomi 2 orang murid yang dipanggil ini, yaitu Simon yang akhirnya dipanggil Petrus dan Andreas, ini bukanlah orang yang secara ekonomi mampu dibandingkan dengan Yakobus dan Yohanes, seorang yang punya pembantu dari ayahnya. Setelah dia dipanggil Tuhan Yesus, dia meninggalkan ayahnya, tetapi ayahnya ada pembantu nelayan yang menyertainya. Nah, lebih jauh Yohanes menambahkan bahwa dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 42, ternyata Yakobus dan Yohanes ini dulunya adalah murid Yohanes Pembaptis, ya. Jadi gambaran lebih lengkap dilengkapi oleh para saksi-saksi ini. Saksi-saksi ini bukan bertentangan. Jadi kalau ada satu seperti kontradiksi, sebenarnya itu bukan kontradiksi, tetapi tulisan yang satu melengkapi yang lainnya, ya. Jadi inilah panggilan pertama Kristus kepada 4 murid, ya. Yang pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Dalam ekonomi dia tidak sebagus semapan daripada Yohanes Yakobus yang dicatat memiliki perahu dan para hamba-hamba dari bapaknya, yaitu hamba-hamba pelayan, seorang nelayan. Oke. Kemudian pada hari Senin kita juga akan membahas lanjutan setelah Tuhan memanggil mereka dengan perkataan seperti yang ditulis dalam Markus 1 ayat 17. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, betapa senangnya kalau kita bisa menjala ikan, ya. Mendapatkan ikan begitu senang, ya. Apalagi kita terlibat untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Akan ada sukacita melebihi sukacita daripada sukacita yang ditawarkan, yang didapat dari kesenangan dunia. Oke, ini adalah Tuhan Yesus lalu membawa mereka ke pelayanan ibadah Sabat di Kapernaum, ya. Di dalam pelayanan itu, ini murid yang baru ikut ini mendapat pengalaman yang menguatkan iman mereka, yaitu dia melihat ada orang yang kerasukan setan, lalu berkata, ya, ini perkataannya adalah, ya, apa urusanmu datang kemari? Ya, ini ditulis di dalam Markus pasal 1, ya, ayat 24. Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Orang-orang tidak mengenal. Murid-murid baru tahu diajak seorang yang mungkin baru kali inilah dia berjalan bersamanya. Tetapi melalui kuasa kegelapan tahu siapa orang ini. Dia disebutkan dengan kata yang kudus dari Allah. Jadi ini bukan orang biasa ini. Bukan seperti manusia yang lahir dari bumi. Karena istilah yang kudus dari Allah ini kan dikatakan Alkitab bahwa Kristus turun dari surga. Tidak ada nabi di dunia ini yang seperti dia.
Semua nabi itu lahir di dunia ini, tapi tidak pernah turun dari surga. Dan dialah satu-satunya yang kudus dari Allah. Tetapi menarik respon Tuhan Yesus. Mendengar kata-kata orang yang kerasukan setan ini, dia berkata, diam. Kenapa harus disembunyikan identitas Kristus sebagai yang kudus dari Allah, yaitu sang raja yang menjelma menjadi manusia? Karena inilah yang disebut oleh para penulis sebagai rahasia mesianik. Karena kalau itu diungkapkan sebelum waktunya, apa yang terjadi? Ini nanti kita akan lihat dalam pelajaran selanjutnya. Ketika orang tahu bahwa Yesus itulah yang digambarkan pembuat mukjizat dan dialah Mesias yang dijanjikan, akhirnya Yesus mengalami kesulitan masuk ke dalam satu tempat yang ramai karena semua orang sudah mengerumuni dia. Sehingga itu malah membendung akan segala upayanya untuk menarik jiwa-jiwa itu pribadi lepas pribadi. Ya, jadi karena itu Tuhan Yesus tidak ingin semua orang mengetahui siapa dia. Biarkanlah dia pelayanannya berjalan dengan normal dan orang bisa menerima dengan baik tanpa harus ditutupi dengan orang-orang yang begitu banyak mencari mukjizat untuk disembuhkannya. Setelah itu, setelah ibadah, Tuhan Yesus mengadakan perlawatan. Dan inilah yang dilakukan setelah ibadah. Ya, setelah ibadah sepanjang Sabat, mereka mengadakan yaitu kegiatan lanjutan persekutuan makan bersama keluarga. Ya, seperti kita kalau ibadah, kita pasti mengundang tamu-tamu yang hadir, ayo kita ke rumah di rumah kami. Nah, di saat itulah ada persekutuan ya, dan pada saat dia datang ke rumah Simon yang disebut Petrus itu, seorang ibu mertua Petrus menderita sakit demam. Tidak disebutkan penyakit apa yang dideritanya, tetapi kali itu dia tidak berdaya, tidak sanggup melayani. Dan Tuhan Yesus menjamak dia dan menyembuhkan dia, dan seketika itu juga segera katanya, yaitu ibu ini langsung melayani mereka ya, menyiapkan hidangan untuk makan bagi mereka, tamu-tamu mereka ini. Nah, menariknya cerita ini seperti Markus menulis menit demi menit dalam cerita ini. Habis dari ibadah bersambung, ini kisah ini kalau diceritakan dalam kehidupan menarik. Ada kisah yang hebat di dalam gereja di mana ada orang kerasukan setan dan disembuhkan ya, lalu pulang ada sakit lagi, dan ini pengalaman yang dilihat oleh murid-muridnya ya, bagaimana melihat kuasa yang membuktikan bahwa Kristus itu benar-benar Mesias yang dijanjikan itu. Nah, setelah dilewat hari Sabat, diceritakan kembali. Cerita ini makanya judulnya hari per hari ya. Seakan-akan ini loh saat-saat Tuhan Yesus awalnya ya, dia berjalan. Memang mukjizat pertama dilakukan Tuhan Yesus yang tidak dicatat oleh Markus itu ada di pernikahan di Kana ya. Tetapi kisah ini untuk menceritakan inilah dari sudut pandang Markus, bagaimana dia menekankan dari sisi pelayanan Kristus yang tentang mukjizat yang dilakukannya, yang bagi dia sangat membuat terkagum pada murid-murid yang pertama yang dipanggilnya. Nah, berikutnya setelah hari Sabat lewat ya, lalu datanglah orang-orang yang mungkin sudah mendengar kabar tentang kesembuhan dari orang yang kerasukan setan itu yang terjadi di hari Sabat itu, dan mereka membawa orang-orang sakit termasuk orang-orang kerasukan setan, dan semua disembuhkan. Semua yang datang kepada Kristus tidak pernah pulang dengan kecewa. Inilah prinsip yang perlu ditanamkan. Kalau tadi pelajaran dari orang tua dari mertua dari Petrus, yaitu prinsip yang ditekankan, kita diselamatkan, disembuhkan oleh Yesus adalah untuk melayani orang lain, seperti yang dilakukan mertua daripada Petrus ini. Dan diceritakan bagaimana sepanjang hari Tuhan Yesus menggunakan waktunya sebagai tabib besar untuk menyembuhkan orang-orang dalam segala penyakitnya dan membebaskan mereka dari perbudakan kuasa kegelapan. Dan ini sama seperti yang dilakukan Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan Yesus juga membebaskan
manusia dari perbudakan dosa. Inilah pelajaran kita sampai hari Selasa yang bisa saya sedikit ringkaskan di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Susilo. Kita ke pelajaran hari Rabu, Kamis dan juga Jumat, Pak Pendeta Franklin. Salah satu rahasia dari pelayanan Yesus dikatakan di sini adalah tentang doa. Demikian juga kuasa atau otoritasnya. Bagaimana peran ini boleh dijalankan oleh Yesus dan apa aplikasi dalam pelajaran ini untuk kita? Saya berikan waktu untuk Pak Pendeta Franklin. Baik, terima kasih Pendeta Daniel Siswanto, dan saya melanjutkan dari Pendeta Susilo tadi. Memang benar bahwa kita bersyukur memiliki 4 Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dari keempat Injil ini kita kenal juga Synoptic Gospel, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Sinoptik itu artinya mirip. Jadi 3 Injil ini mirip, Matius, Markus, dan Lukas. Bukan berarti Yohanes juga tidak mirip, tetapi lebih mirip adalah Matius, Markus, dan Lukas. Dari Injil ini kita tahu ada yang namanya Markan Priority. Ya, Markan Priority ini adalah yang mempercayai bahwa dari keempat Injil ini yang pertama kali ditulis adalah kitab Markus. Ya, jadi pemirsa di rumah jangan sampai kita berpikir karena Matius yang ada lebih dulu di Alkitab Perjanjian Baru, maka Matius itu yang pertama kali ditulis. Markuslah kitab yang pertama kali ditulis dalam keempat Injil ini, dari keempat Injil ini. John Markus itu sendiri adalah penulis dari kitab Markus, dan banyak orang mempercayai bahwa John Markus yang adalah murid daripada Rasul Petrus, dia menulis kisah mengenai Yesus dari kacamata murid Yesus yang bernama Petrus. Jadi luar biasa ya. Petrus melihat bagaimana dekat dengan Yesus, lalu dia menceritakan kisah kehidupan daripada Yesus, cerita-cerita Yesus, dan itu dibukukan, dituliskan oleh seorang murid yang bernama Yohanes Markus. Nanti berikut kita bisa pelajari lebih lanjut siapa ini Yohanes Markus ya, yang seorang yang pernah ditolak dalam pelayanan oleh Paulus, tapi rupanya akhirnya dia bisa menuliskan kitab Injil Markus yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Baik, berbicara mengenai sekolah sahabat kita pada triwulan ini, saya sangat senang sekali karena sepintas dari 13 pelajaran yang saya lihat ini akan membahas pasal per pasal, ayat per ayat, dan berkelanjutan, konsekutif ya, terus berkelanjutan. Jadi bagi para pemirsa di rumah yang berencana untuk suka menyimpan buku-buku sekolah sahabat, simpan salah satu sekolah sahabat ini karena ini mempelajari, mengupas kitab Markus. Salah satu yang dikupas yang menjadi bagian saya pada saat ini adalah bagaimana Yesus dalam pelayanannya selalu berdoa. Markus 1 ayat 35 dituliskan seperti berikut. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat itu diteruskan bahwa Simon, muridnya dan kawan-kawannya menyusul dia, lalu tentunya menemukan Yesus. Saya rasa kenapa murid-muridnya bisa menemukan Yesus? Karena murid-murid sudah tahu kebiasaan, tempat, kapan waktu Yesus berdoa. Sangat disayangkan kita jikalau suka melayani, jikalau suka kita untuk hidup dalam Tuhan tetapi jarang berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Yesus bahkan sebelum melakukan pelayanan-pelayanannya, ia memulaikan dengan doa. Saya tambahkan, bukan hanya doa, tapi doa yang sungguh-sungguh. Doa yang benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Doa yang benar-benar mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya ingin bercerita mengenai kesaksian-kesaksian yang saya alami, saya ingin menyimpulkan satu kalimat bahwa tidak ada mujizat yang pernah terjadi dalam hidup saya secara pribadi tanpa bergumul dengan doa.
ketika kita berdoa sungguh-sungguh meminta, Tuhan selalu berikan yang terbaik. Dan inilah yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Bahkan kalau kita menggali dari tulisan Yunani dalam kitab Markus 1:35, kata berdoa itu menggunakan kata kerja imperfect tense. Imperfect tense itu adalah kata kerja di mana kegiatan atau aktivitas itu sementara berlangsung dan terus berlangsung. Artinya, ketika Markus menggunakan kalimat atau kata imperfect tense dalam kata doa, ia ingin memberikan kesan bahwa Yesus selalu berdoa, tetap berdoa, terus berdoa. Bagaimana dengan kita hari ini, umat-umat Tuhan? Apakah kita masih berdoa di rumah-rumah? Apakah kita masih berdoa setelah bangun pagi? Atau jangan-jangan waktu kita tidur HP ada di tangan kita, sementara tidur HP di samping kita, bangun tidur HP kita buka lebih dulu. Sangat disayangkan kalau kehidupan kita tidak dimulaikan dengan doa. Biarlah doa itu menjadi kekuatan bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Yang kedua yang saya lihat dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45, ada di situ kisah ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Penyakit kusta yang dikenal juga dengan nama penyakit Hansen atau kusta bona fide, di mana penyakit ini terdeteksi masuk ke timur dekat kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ya, penyakit ini menyeramkan, saudara-saudara, penyakit kusta. Ketika saya mempersiapkan pelajaran ini, saya coba search sebentar, kusta itu seperti apa sih penyakit ini? Ya, jadi bisa saja saraf-saraf itu sudah mulai mati dan tangan itu menjadi kaku. Ya, atau mungkin kusta yang di mana jari jemarinya mulai putus satu persatu. Dan di zaman itu, di zaman Yesus hidup, ketika orang penyakit kusta maka mereka itu harus diasingkan. Bahkan ketika mereka jalan, mereka harus sebutkan najis supaya orang menjaga jarak. Tapi orang ini dia tahu bahwa hanya Yesus yang dapat memberikan kesembuhan. Dan ia katakan, Tuhan, kalau Engkau mau, tahirkan aku. Dan dengan belas kasihan Tuhan menyembuhkan dia. Saya membayangkan, ya, mungkin tangannya yang kalau orang Manado bilang sudah pokol-pokol. Orang Manado bilang, ya, maksudnya itu pokol-pokol itu apa, Pendeta Susilo? Pernah di Manado kan, ya? Ya, sudah rusak. Tiba-tiba saudara-saudara keluar jari-jarinya, jadi bagus lagi. Tangannya yang kaku jadi lemas lagi. Mungkin bercak-bercak merah di kulit-kulitnya hilang. Ya, dia menjadi sehat. Dan Tuhan katakan pada dia, jangan bilang siapa-siapa, tapi berikan persembahan. Tapi mungkin karena senangnya dia, sukacitanya orang ini, dia tidak bisa menjaga rahasia. Dia ceritakan, dia kumandangkan. Tapi kalau kita baca di Alkitab, efeknya bukan jadi bagus, tapi kurang baik, ya. Saya membaca di Alkitab dalam Markus 1 ayatnya yang ke-45 dituliskan begini. Ketika ia menceritakan itu, orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, Yesus tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru, ya. Walaupun ada penghalang karena berita ini tersiar, tetapi namanya kebenaran orang tetap cari, ya. Orang tetap datang kepada Yesus. Kenapa, saudara-saudara? Karena Yesus berbicara dengan otoritas. Dari mana otoritasnya? Tentu karena dia adalah Tuhan. Tapi kita membaca dalam pelajaran kita, He pray, dia berdoa. Ya, saudara-saudara, kalau kita ingin memiliki kuasa ketika berbicara,
memiliki kuasa yang mengubahkan hidup seseorang, hidup kita. Don't forget to pray. Jangan lupa untuk berdoa. Bahkan di pelajaran hari Jumat kita melihat bagaimana Yesus menghardik, mengusir setan-setan yang merasuki orang dengan kuasa. Dia memang adalah yang diurapi, the anointed one. Ia adalah Allah yang menjadi manusia, dan ia memberikan contoh kepada kita umat-umat Tuhan. Berdoa. Bahkan pagi-pagi benar, matahari belum terbit, ia berdoa. Bagaimana dengan kita? Kita umat-umat Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan yang melayani, membawa pelayanan kepada umat. Sudahkah kita berdoa sehingga setiap kata-kata kita, perbuatan kita boleh berdampak, berkuasa? Kenapa? Karena kita berdoa. Terima kasih pendeta. Luar biasa. Sangat indah pelajaran kita. Kembali sebelum kita akan simpulkan, Pak Pendeta Susilo, berikanlah kepada kita ini kira-kira poin pentingnya. Kita tahu bahwa ketika Yesus memanggil murid-muridnya ada hal yang mereka harus tinggalkan. Dan demikian juga ketika Yesus ada di dunia ini kan selalu bergantung kepada Bapa. Itulah yang menjadi kuasanya. Kira-kira Pak Pendeta, apa poin penting dari pelajaran hari Minggu, Senin dan Selasa ini yang Pak Pendeta bisa sampaikan sebagai closing statement-nya? Ya, dari pengalaman pelajaran yang kita pelajari ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa Yesus mengenal masing-masing kita. Dia memanggil Yohanes, Yakobus, Simon, Andreas. Bahkan dia mengenal nama Simon dan diubahnya sesuai dengan karakternya menjadi nama Petrus. Dia juga mengenal saudara. Dia mengenal kita. Siapapun kita, Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan memanggil masing-masing kita untuk terlibat dalam pekerjaannya. Mengalami sukacita yang sama seperti yang dialami, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pekerjaan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Inilah panggilan setiap orang. Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Itu adalah panggilan bukan hanya untuk murid-murid zaman dahulu, tapi juga panggilan untuk setiap orang yang telah mendengar panggilan juru selamat. Panggilan itu menggema saat mereka menerima melalui baptisan. Ikutlah aku. Aku akan menjadikan kau penjala manusia. Itulah poin penting, bahwa kita dipanggil sebagai murid-murid yang memberitakan kebenaran, keselamatan bagi orang lain. Kita diselamatkan seperti mertua Petrus untuk melayani orang lain. Kita dipulihkan untuk membawa berkat bagi orang lain. Itulah inti dari panggilan itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta Franklin. Kita tadi menyimak bahwa Tuhan itu punya otoritas yang luar biasa. Dan di dalam otoritas itu ada doa yang terus-menerus. Kira-kira apa poin penting bagi pemirsa, bagi kita semuanya, supaya kita ini juga, ya paling tidak, firman ini boleh kita lakukan? Kira-kira. Ya, saya punya satu ayat hafalan yang saya senang. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 ya, pendek sekali. Tetaplah berdoa. Pelajaran kita menunjukkan bagaimana Yesus hidup di atas dunia ini melalui kacamata Yohanes Markus, yang sebenarnya mendapatkan pelajaran itu dari Petrus. Dan kita melihat bagaimana kuasa Yesus dalam memanggil seseorang, dalam mengubahkan hidup seseorang, mengusir setan, memberikan kesembuhan, memberikan pelayanan. Kuncinya ada satu, tetap berdoa. Siapapun kita hari ini, apapun jabatan kita, apapun kursi kita, merek kita, kalau kita menyebut diri pengikut Kristus, Kristen, sedangkan Kristus saja, Yesus saja berdoa, apalagi para pengikutnya. Biarlah kita tetap memiliki kebiasaan untuk berdoa. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, susah, senang, menderita, berduka, gembira, tetaplah berdoa. Sehingga kita boleh dekat kepada Yesus Kristus yang juga senang, suka berdoa. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Pemirsa,
Inilah pelajaran kedua kita, pelayanan setiap hari dalam pelayanan Yesus. Yesus selalu memanggil orang-orang. Yesus menyembuhkan. Dan di atas semuanya itu ada kuasa yang senantiasa menyertai Yesus. Karena Yesus senantiasa berdoa, bergantung kepada Bapaknya. Apakah itu menjadi bagian kita? Semoga ini menjadi pelajaran yang penting, yang menarik, yang menambah pengetahuan kita, bahkan memperkuat iman kita. Kita akan tutup di dalam doa. Bapak Pendeta Susilo boleh pimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa untuk mengakhiri sesi diskusi kita saat ini. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami telah belajar kehidupan Engkau, anak-Mu yang terkasih, yang telah menjadi manusia untuk memberi teladan bagi kami. Engkau telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan kami. Dan Engkau telah memanggil kami untuk seperti Engkau, rela mengorbankan sesuatu untuk menjadi alat Tuhan, menyelamatkan orang lain. Tolonglah kami Tuhan, pergunakanlah kami, ajarlah kami untuk bukan mengandalkan kemampuan kami, pengetahuan kami, kuasa dan segala upaya usaha manusia, tetapi biarlah kuasa-Mu saja melalui doa dan hubungan yang tekun dengan Tuhan adalah membawa kami untuk terus merasa sukacita dalam pelayanan ini dan membawa berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah mendengar seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, kita mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Susilo, terima kasih Pak Pendeta Franklin. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan, ada permohonan perlawatan, Bible study, doa, silakan hubungi di kontak person kami di 085 700 994 007. Kita akan bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita.